Temanya Yesus Kristus Sang Hidup. Kiranya Tuhan tolong saya untuk boleh menyampaikan sesuatu. Sesuatu yang Anda sebenarnya bukan tidak tahu. Tapi sesuatu yang mungkin agak di bawah permukaan dan kurang kita nge-sense. Yesus Kristus Sang Hidup. Kemarin saya bahas di Pasca Sekolah Minggu kelas besar, tema hidup yang memberi hidup. Mari kita akan membaca dua ayat firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 11 ayat 25. Yohanes 11 ayat 25. Kita akan membacakannya secara bersama-sama. 2, 3. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth on me, though he die, yet shall he live. Yohanes 14 ayat ke-6. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kita membaca bersama. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jesus said to him, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Saudara, tema kita adalah Yesus Kristus Sang Hidup. Dari manakah tema ini diambil? Dari ayat Alkitab yang tadi kita barusan baca. Dari ucapan Tuhan Yesus, dari mulut Yesus sendiri. Karena tidak akan dapat orang lain mengucapkan hal ini. Dan kita memikirkan hal ini. Jika bukan dinyatakan dan muncul dari mulut anak Allah sendiri. Kita menggumulkan hidup eksistensi dan bahkan kekekalan. Kita tidak mau mencari kebohongan untuk melandasi hidup kita. Destiny kekal kita. Kita mau mencari kebenaran. Kita mau mencari suatu pondasi yang teguh. Dan kita bukan sekadar mencari emas, intan dan permata. Kita mau mencari sesuatu yang jauh lebih berharga untuk menopang hidup kita. Dan hari ini kita melihat di dalam ucapan Tuhan Yesus. Yohanes 11, Yohanes 14. Dan di dalam fokus kepada satu yang dikatakan Tuhan. I am the life. I am the life. Saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak pernah ada seorang manapun di seluruh zaman. Tidak ada seorang pun orang teragung manapun. Tokoh moralis terbaik manapun. Nabi manapun yang terunggul. Pendiri agama manapun yang pernah ucapkan kata yang satu ini. Never. Tidak pernah. Tidak pernah dia mengucapkan kalimat ini. Kata-kata yang diucapkan Yesus, aku sang hidup, menjadi akan semakin bermakna jikalau kita memahami kontrasnya dengan realita seluruh manusia itu hidupnya kayak apa. Efesus pasal yang kedua, ayat 1 dan 2. Kita akan membaca. Kalau yang menaikkan LCD bisa lincah, tapi kalau tidak, tak apa-apa. Efesus 2, ayat 1 sampai 2. Kita semua bisa membaca Alkitab. Kita bisa mencari dengan cepat. Tapi kalau bisa ditayangkan, menolong kita. Di situ firman Tuhan mengatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya.
Karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa-penguasa angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Rasul Paulus memberikan kepada kita suatu antropologi Kristen. Yaitu bahwa kita yang kelihatannya hidup, sesungguhnya sudah mengalami maut yang bekerja dalam diri kita. Hidup yang kita hidupi adalah hidup yang bukan netral. Hidup yang kita hidupi adalah hidup yang telah dikuasai dosa dan kematian. Kita secara jasmani masih hidup, tetapi secara rohani sudah mati. Hidup kita adalah hidup yang dikuasai oleh suatu gejala yang tidak baik. Sehingga pekerjaan iblis bekerja dalam diri kita, mempengaruhi kita, mengontrol kita. Sehingga kita melakukan hal-hal yang buruk yang hanya akan melukai diri kita dan menghancurkan diri kita sendiri. Kita sedang membunuh diri kita dengan segala kejahatan kita. Dunia tidak paham antropologi ini, doktrin manusia, doktrin reform tentang manusia. Tapi mereka tidak bisa menyangkali realita karena mereka punya manishness of man. Mereka manusia. Mereka lihat diri mereka manusia. Mereka mengamati manusia. Mereka tidak punya pemahaman seperti yang kita diberikan di dalam Alkitab, dalam Kristus. Tetapi mereka tidak bisa menyangkal realita hidup dengan diri mereka sebagai manusia dan mengamati manusia. Sehingga dua hal ini mereka akui. Semua orang mengakui bahwa musuh terbesar setiap orang adalah tadi ada yang menyahut terima kasih tapi banyak diam. Musuh terbesar setiap orang adalah dirinya sendiri. Siapa yang mengatakan ini? Semua orang. Mereka tahu ada suatu kontradiksi dalam diri manusia. Ada sesuatu kecenderungan, kecondongan tentang adanya inkonsisten dalam diri manusia. Manusia memikirkan yang terbaik tetapi dia melawan apa yang dia pikirkan. Dan manusia suka menghancurkan dirinya. Nah, kita melihat dalam fenomena sosial masyarakat, manusia itu destruktif. Apakah dengan merampas, menguasai yang lain, maka mereka akan sejahtera? Perang yang mengakibatkan kematian, kehancuran, kemalangan. Yang beruntung kadang tidak banyak. Kadang ada perang yang sangat perlu, tapi kalau bisa dihindari. Tapi karena dimulai daripada kejahatan yang luar biasa, sehingga kadang ada perang yang just war. Tapi lebih banyak seringkali yang just war pun dimulai dengan banyak injustice, banyak yang tidak benar. Dan kita lihat di dalam hidup manusia dalam skala yang besar, negara demi negara, satu kelompok masyarakat di dalam satu negara, di dalam satu wilayah, bahkan dalam satu rumah, satu keluarga, satu kelompok terjadi orang itu saling menghancurkan. Itulah sifat manusia, yaitu bahwa manusia itu memikirkan semua ideal. Pikirkan semua ideal, pikirkan semua hal yang baik, menata. Tapi semuanya manusia dalam dirinya itu buruk, jahat, inkonsisten. Dan melakukan apa yang tidak baik. Setiap kali lihat harga barang naik, saya susah hati. Orang berlomba-lomba naikkan harga, saya susah. Ya. Kalau orang masih bisa makan, kalau BBM tidak naik, semua menghemat. Ya, lalu semua jadi baik. Semua berlomba-lomba. Ya. Keluarkan satu isu bahwa nanti akan ras. Maka orang rebutan beli masker, sampai masker naik tak karuan. Nanti beli beras, sampai orang timbun. Dan sebagian barang yang ditimbun satu hari dibuang dan expired dan rusak. Dan ada orang nggak makan. Dunia ini banyak hal yang sangat tidak baik. Kenyataan pahit ini harus kita akui bahwa sejak orang lahir, yang berikutnya adalah bahwa kita juga melihat bahwa sejak manusia lahir, manusia sudah bergerak menuju pada kematian. Begitu seorang itu lahir, jam pasir kehidupan itu sudah mengalir turun. Waktunya dihitung mundur. Hidup manusia seringkali sangat penting catatan ini. Nama, lahir kapan, di mana, mati
terakhir. Itu catatan yang seringkali merupakan yang mengkonklusi tentang siapa itu manusia. Setiap orang yang lahir pasti mati. Begitu lahir, bayang kematian sudah membawai. Ada yang mati muda, masih bayi, ada yang SD, ada yang SMP, ada yang belasan tahun, ada yang 20-an tahun, ada yang 70-an, ada yang 100-an. Tapi semua pasti mati. Itu artinya apa? Itu tidak normal. Kematian bukanlah hal yang normal. Kematian bukan hal normal. Kita sudah terbiasa dengan kematian, pergi ke tempat tempat penghiburan. Kalau di Surabaya itu Adijasa atau Grand Heaven atau apa gitu. Tapi itu tidak normal. Ketika orang mendapati dia itu sakit, kanker, stadion susah, berobat, tidak sembuh. Itu gentarnya luar biasa. Ketika ada berbagai macam bencana yang akan mengakibatkan ancaman bagi jiwa mereka, itu sesuatu yang tidak biasa. Eksistensi mereka itu mengalami goncangan berat. Bukan hanya depresi, mereka mengalami satu angst, satu kengerian menghadapi kekekalan yang nggak tahu mau kemana. Manusia itu sangat takut pada yang namanya unknown, yang tidak diketahui, yang tidak jelas, dan dia susah melangkah. Tapi manusia sudah hidup berabad-abad, bermilenium, sudah membiasakan diri seperti burung onta untuk menghibur diri, padahal sesungguhnya kalau kita melihat dengan kewarasan, sungguh sangat tidak aman. Saudara, kenapa semuanya itu terjadi? Karena dosa telah menyebabkan semua hal itu. Dan kematian bukan cuma akhirnya kehidupan, tetapi ada begitu banyak derita, kepahitan, ada kejahatan, ada penderitaan, ada nasib buruk, kesia-siaan, kehampaan, kekosongan, kehancuran. Itulah semua yang menjadi nasib umat manusia. Umat manusia hidup dengan banyak tragedi-tragedi. Ada banyak hal yang aneh, banyak hal yang rusak. Dan kita mendapati manusia itu lemah, bodoh, terbatas. Siapa yang dapat menolong? Maka manusia mulai memikirkan yang ilahi. Tetapi kemudian manusia mencari yang palsu. Kita butuh juru selamat, tetapi mereka mencari yang bisa memberikan harapan kosong. Dan kita melihat kejahatan bahkan yang terhebat dilakukan di tengah-tengah orang beragama. Sekarang mari kita melihat apa signifikan dan makna daripada Yesus Sang Hidup. Saudara, mari kita membandingkan antara klaim Yesus sebagai Sang Hidup dengan kita. Yesus Sang Hidup di dalam Yohanes 5 ayat 26, di sana firman Tuhan mengatakan, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya. Yesus yang inkarnasi mempunyai bahasa-bahasa sebagai seorang anak Allah yang inkarnasi. Sehingga kita harus memahaminya dengan tepat, tetapi secara garis besarnya atau secara mendasarnya maknanya adalah bahwa kita mau menyatakan bahwa Yesus seperti Bapa dan Bapa punya hidup dari dirinya. Dan Yesus anak Allah mempunyai hidup dalam dirinya. Bedanya dengan semua orang itu apa? Kita punya hidup, Allah hidup yang diberi. Bukan hidup yang dari diri kita. Hidup kita lah hidup yang dicipta, hidup yang bergantung. Tetapi Yesus adalah yang memiliki hidup yang bukan diberi, bukan dimulai. Tetapi dalam kekekalan dia sudah ada, dia tidak pernah ada waktu di mana pernah tidak ada. Dia senantiasa ada dan dia disebut sebagai sumber hidup yang darinya mengalir semua hidup dan kebaikan. Ini beda yang pertama. Yang kedua, hidup kita, hidup semua manusia adalah hidup yang sudah dirusak oleh dosa sehingga mengakibatkan kematian. Hidup kita lah hidup yang rusak. Hidup yang telah mengalami satu pengaruh dosa. Dan kita dikatakan semua manusia itu tidak luput dari dosa, kelemahan. Sampai ada yang mengatakan, to be human is to err.
bersalah, melakukan kesalahan itu manusiawi. Yes, but not for Jesus. Amin. Yes. Sehingga satu pendekatan filosofi yang keliru, nalar yang keliru, membuat orang berpikir, apakah Yesus manusia sejati? Kalau dia tidak bersalah, kita semua kan orang yang pasti ada kesalahan. Sehingga kesalahan menjadi sifat natur manusia. Tidak, itu tidak asli. Itu doktrin lain. Kalau doktrin Kristen, Tuhan ciptakan baik. Dan dari baik baru jadi tak baik. Itu namanya kejatuhan. Dan kejatuhan bisa dipulihkan. Justru sesungguhnya manusia sejati itu cuma Yesus. Mazmur 8 tentang manusia sejati itu cuma Yesus. Kita kurang manusiawi. Dulu waktu saya masih muda, masih SMA, ada pelajaran P4 memanusiakan manusia Pancasila. Kita kurang Pancasilais. Maka sekarang orang mengatakan memanusiakan manusia. Karena manusia sering dijadikan it, I and it. Kurang manusiawi, diperlakukan kurang manusiawi. Dunia juga punya bahasa-bahasa yang tetapi tidak sama dengan kita. Saudara, Yesus berbeda dari kita. Dialah yang hidupnya kudus, benar, penuh kuasa, kita penuh kelemahan. Dia penuh kebaikan. Kita kebaikan kita seperti kain kotor. Kita dikendalikan, kita dikontrol. Kita tak berdaya. Tetapi Yesus mengendalikan. Kita dipenuhi dengan nafsu, kedagingan. Yesus dipenuhi oleh roh. Ya, penuh ketidakbenaran. Yesus penuh kebenaran. Kita penuh ketamakan egoisme. Yesus Kristus penuh kasih karunia. Kita memberontak pada Allah. Kita musuh Allah. Yesus satu-satunya yang taat dan diperkenan oleh Bapa. Coba sebutkan. Siapa yang seperti Yesus? Oh, Daud. Daud banyak dosa. Daud seorang yang diperkenan Tuhan. Tapi dosanya luar biasa. Ya kalau di zaman ini hidup dia tidak boleh jadi pendeta. Ya, tapi dia masih jadi raja, masih jadi nabi. Ya. Kalau dia pasti tidak diampuni. Kalau di zaman kita. Ya, bagaimana seorang yang berzina? Banyak pendeta yang berbuat curang sudah turun. Tidak boleh khotbah. Dilepaskan dari sinode. Ya. Apalagi dia membunuh. Jarang ada orang dosa seberat daripada Daud. Tapi dia diperkenan Tuhan karena pengampunan. Tapi dia bukanlah aslinya seperti Yesus. Abraham, Musa, semua nabi-nabi terbaik. Dari yang manapun di seluruh dunia. Guru moral, pendiri agama. Penuh kesalahan, harus ngaku dosa. Minta didoakan. Tidak ada yang seperti Yesus. Semua manusia adalah manusia di dalam ciptaan Tuhan yang telah sama seperti kita. Berdosa, lemah, penuh celah, terkontrol, dikendalikan. Ada pekerjaan yang jahat memakai. Hanya Yesus satu-satunya. Sang hidup yang memiliki hidup yang berbeda dari kita. Hidup kita lah hidup yang penuh tanpa Allah, godless, fasik. Kita lah orang yang memberontak pada Allah. Hati kita tidak jujur. Itulah sebabnya nanti salah satu yang mau kita bahas. Mudah dipahami, sulit dijalankan. Hidup di dalam kepenuhan Roh Kudus. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, pertanyaan di dalam table talk pada Rabu yang lalu. Sederhana, lalu dijawab oleh rekan-rekan peserta. Tapi begitu saya dengar pertanyaan yang diajukan itu. Dalam sepanjang 24 jam ini, apa yang kita pikirkan yang selalu ada di pikiran kita? Pertanyaan yang diajukan oleh liturgis waktu itu Bu Eni. Sederhana, tapi saya langsung melihat nih pertanyaan penting. Apa yang dalam pikiran kita? Lalu ada yang menjawab. Apa ya jawabannya ya? Jawabannya ya Donald Trump, BBN, Iran, ini.
Itulah jawaban kita. Kita semua pikirannya demikian. Tapi siapa yang pikirannya selalulah Kristus, Allah, kehendak Allah, itulah Yesus. Bahkan pemimpin-pemimpin agama yang seperti yang mau membuat seluruh dunia di bawah kendali dia untuk memberikan semacam sejahtera. Omong kosong. Dia membunuh jutaan orang. Dia ingin menghancurkan banyak orang. Manusia ditipu sama setan. Kita lihat hidup manusia lah hidup yang godless, fasik, memberontak pada Allah, memusuhi Allah. Manusia-manusia yang merasa diri bebas mandiri, free thinker. Pada dikuasai dan diperbudak oleh iblis untuk melakukan kehendaknya yang jahat. Dan kita dikatakan firman Tuhan menjadi musuh Allah. Firman Tuhan mengatakan carilah Allah. Tetapi ada bagian firman Tuhan di dalam Mazmur. Dikutip kemudian di dalam Roma. Kata firman Tuhan yang menyatakan satu pengumuman Tuhan. Tidak ada yang mencari Tuhan. Kerongkongan mereka seperti kubur yang menganga. Kalimat-kalimat yang tajam menghakimi. Dan lihatlah bagaimana orang yang datang pada Tuhan sepertinya beribadah. Ketika Tuhan bukakan mereka akan sadar. Kami manusia penuh cacat celah. Hati kami tidak lurus. Hati manusia itu adalah penuh dengan tipu muslihat. Siapakah yang ditipu? Bukan orang lain yang memang sering menipu orang lain. Tetapi yang paling bahaya kita menipu diri kita sendiri. Merasa diri free thinker. Merasa diri mandiri. Merasa diri bebas, aku netral, aku agnostis, aku skeptis, aku pinter, aku tidak berpihak manapun. Aku non-blok sampai Tuhan pun bukan blok saya. Itulah tipuan setan. Memberi kita kebebasan yang membuat dalam kebebasan kita mengikat diri. Dalam kebebasan kita memakai kebebasan kita untuk narkoba, berbuat jahat, berkanjang dalam dosa sampai kita dililit dan kita ternyata diperbudak. Inilah tipuan setan. Tidak ada orang yang merdeka sejati kecuali diikat oleh Tuhan dan kebenaran. Amin. Inilah paradoks-paradoks. Yesus berbeda. Hanya Yesus satu-satunya yang punya hidup dalam persekutuan yang paling erat, paling intim, paling sempurna dengan Allah Bapa. Sekalipun dialah anak, tetapi dengan rendah hati dia menaklukkan diri kepada kehendak Allah, hidup suci benar, penuh kasih dan memperkenan Bapaknya. Maka Allah Bapa mengatakan tentang anaknya, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Daud seorang yang diperkenan di hati Tuhan, tapi beda seperti Yesus. Dia seorang yang diampuni, dia punya hati yang tulus, hati yang lembut. Tapi hati yang suatu saat mengatakan, janganlah ambil rohmu daripadaku. Kasihani aku, perbaharuilah aku dengan batin yang baru. Yesus tak pernah ucapkan kata-kata demikian. Satu-satunya manusia yang pernah hidup, yang rendah hati, jujur. Tapi tak pernah mengatakan, I am sorry. Hanya Yesus. Kita semua harus say, I am sorry. We are wrong. Nabi-nabi mengatakan, kami berdosa, mari kita ngaku dosa. Mari kita berbuat jasa, mari kita berbuat ibadah. Supaya dosa kita ampuni. Tetapi semuanya itu adalah kain kotor. Tetapi tentang anaknya, Tuhan mengatakan, ciumlah kakinya. Dialah yang aku perkenan. Yesus punya hidup beda dengan kita. Jenisnya beda. Kita bukan sang hidup. Dia sang hidup. Kita punya hidup pemberian. Sudah diberi, rusak. Sudah rusak, berkanjang, dikontrol, memberontak. Kita adalah hidupnya gagal dan sia-sia. Menimbulkan banyak dosa dan masalah. Sedangkan hidup Yesuslah hidup yang penuh taat dan mendatangkan keselamatan. Hidup manusia bercirikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Salah satunya ada di dalam Roma pengkhotbah. Hidup manusia itu sia-sia. Kami tertindih di dalam kesia-siaan, segala makhluk berkeluh kesah. Sampai kapan kita boleh dibebaskan daripada semua kesia-siaan ini. Roma pasal 8. Dan ini menggaungkan apa yang diungkapkan oleh seorang yang dianggap paling bijaksana. Tetapi dalam bijaksana tetap bijak sini. Salomo yang bijaksana, paling bijaksana. Adalah yang harus belajar bahwa dia juga manusia yang berbuat salah.
dan harus menyesali. Dan dia mengatakan dalam pengkhotbah bahwa segala sesuatu adalah sia-sia. Sia-sia. Dan kalau kita mengamati sejarah, mengamati hidup manusia, kita melihat hidup manusia itu sia-sia. Ada orang sejak lahir hidupnya seakan-akan kena bencana. Ada orang lahir, gadis kecil, sudah dipakai, sudah dijual, sudah dijadikan untuk manipulasi orang. Termasuk dulu di Surabaya, anaknya cantik, lalu dibawa ke jalan untuk minta-minta, ke gereja untuk minta-minta. Oh, kita mau bantu, kita mau rawat, bukan rawat, kita mau bantu, kita mau kirimkan ke tempat panti asuhan. Kita akan support orang tua kerja. Tidak mau. Karena ini saya kehilangan pencarian dengan memanipulasi anak. Satu saat anak gini akan jadi pelacur. Karena orang tua jahat. Sebagian anak dijual orang tua. Sebagian orang menjual istrinya. Untuk manusia itu dalam dunia itu banyak sekali kejahatan. Di dalam banyak tempat orang-orang diperlakukan dengan sangat buruk. Bahkan kita lihat ada orang menyiram air raksa. Itu jarang-jarang. Ke tempat lain jauh lebih parah. Orang diperlakukan nasib-nasib buruk di berbagai dunia. Hidup manusia itu banyak sekali hal-hal yang sangat mengasihkan. Ada peperangan kejahatan. Saya membaca riwayat tentang mereka dalam kerajaan. Sebagian orang kasihan. Saya pernah membaca gimana di dalam suatu kerajaan. Raja punya banyak selir. Ada yang selir tidak pernah ditidurin sekalipun. Tapi dia punya pacar, punya orang tua, diambil. Dia punya pacar dan tidak boleh berhubungan. Siapa yang berani sentuh, dia akan dihukum semuanya. Kadang dalam dunia itu banyak sekali hal-hal yang merupakan nasib buruk manusia. Inilah ada orang-orang yang membawa bencana. Siapa yang menyentuh membawa bencana. Stalin membunuh 35 juta, kata Pak Tong, waktu ketemu orang di Ukraina atau di daerah wilayah sana atau di Rusia. Bukan. Karena ada perang saudara. Dan ada banyak yang dibunuh, tidak dihitung. 70 juta. Mau cetung dengan eksperimennya, yaitu semua jadi petani. Mengakibatkan banyak kelaparan. Itulah zaman di mana kakek dan papa mamaku yang masih kecil-kecil keluar dari Tiongkok. Papa mama engkong kalian karena mati kelaparan. Ada banyak orang yang harafiah mati kelaparan. Saya diceritakan oleh orang tua saya bahwa ada siapa saudara mana yang mati kelaparan. Anda tidak akan mengerti, kita bosan makan Kentucky Fried Chicken. Kita bosan makan daging. Kita bosan makan ini, makan itu. Ya. Tetapi zaman dahulu mau makan beras pun kurang. Ada 60 juta orang yang mati. Ratusan juta, berapa juta. Dan sebagian tidak pernah dicatat. Hidup manusia kadang ada sebanyak bencana dan ada orang yang menyentuh dan membawa kematian. Hitler, berapa juta orang. Ayatollah Khamenei, berapa juta orang. Menghasilkan ISIS, menghasilkan Hizbullah, memenggam akan leher orang Kristen. Lalu membom termasuk yang di Surabaya, di Jakarta, di Bali, di seluruh dunia. Ada orang membawa bencana. Lalu kemudian dampak secara sosial saat ini perang dan tidak tahu. Ya, BBM tidak jadi naik. Katanya nanti tanggal 10 mau naik. Naik atau tidak naik. Ada yang membisik ke saya, masih dalam pikiran saya. Tapi saya nggak sempat tanya, Pak, itu harganya sekian puluh. Tapi saya nggak sempat tanya. Mungkin dia bukan yang urusan yang di pom bensin. Karena mereka yang urusan sama perusahaan-perusahaan belinya harus berbeda. Mungkin kondisi-kondisi ini. Saudara, di tempat-tempat lain jauh lebih parah. Indonesia masih banyak support dari pemerintah. Saudara, inilah hidup manusia itu begitu banyak kesulitan. Tapi kita bersyukur. Di tengah ada begitu banyak orang yang menyebarkan masalah. Saya seringkali ingat ada seorang yang saya sangat kenal. Waktu di Amerika, kecopetan. Lalu visanya, paspornya hilang.
Dua orang tua ini tergesa-gesa pergi ke kedutaan untuk ngurus. Saking capeknya. Dia masuk rumah sakit dan mati. Sedih. Lalu sang istri sedih bertahun-tahun. Tidak pernah sama. Lalu meninggal. Saya terus ngikutin semuanya itu. Dan tidak pernah lupa. Dan yang mencopet, ambil uang, dompet dibuang, visa dibuang. Dia mungkin beli rokok, beli marijuana, mungkin beli alkohol, minum cuma 2 jam selesai. Tapi nasib orang ditentukan. Itulah dunia. Ada orang menebarkan bencana. Dosalah masuk. Tapi Yesus beda. Ada pendiri agama, ada pemimpin agama, ada pemimpin politik. Menghabisin jutaan orang luar biasa. Mungkin ada saintis-saintis. Mungkin mereka yang produk-produk obat vaksin. Kadang mungkin penjahat-penjahat besar. Ya, yang mengirimkan banyak bakteri, banyak virus. Termasuk komputer kan ya. Bikin virus, jual antivirus. Itu kan mainan. Mungkinkah banyak drama yang kita tidak tahu. COVID dari mana? Misteri. Kadang saya susah percaya apa yang ada baca di dalam berita, di YouTube, di Google berita. Kadang mungkin banyak hoax. Benarkah ini buatan daripada ini dan itu? Saya nggak mau sebut nama. Saya nggak tahu benar atau tidak. Inilah dunia, tapi beda dengan Yesus. Yesus menebarkan kebenaran. Di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-16 sampai dengan 17. Firman Tuhan mengatakan bahwa karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ada pendiri agama yang melalui kehadirannya membunuh banyak orang. Dan penerusnya membunuh banyak orang. Lebih banyak daripada komunis. Yesus tidak pernah membunuh orang. Yesus membangkitkan orang, memulihkan orang, memberi kasih karunia baik kepada bangsa maupun pribadi. Kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Yesus punya hidup. Perhatikan, kalau saya boleh mengatakan, Tuhan memberi saya inspirasi, ide untuk membahas sesuatu yang Anda sepertinya sudah tahu. Tapi kurang mendapatkan sorotan. Kita bicara ketika pasca Yesus mati, bangkit, tak binasa, kita bangkit. Tapi saya mau mengajak kita untuk melihat bahwa ada satu pribadi yang punya hidup yang beda dengan kita. Dia punya satu hidup yang bukan berasal dari yang lain, bahkan rusak. Tapi punya hidup yang adalah sumber hidup, yang memberi hidup, yang begitu sempurna, yang begitu kudus, begitu penuh kasih karunia. Siapakah dia? Bagaimana ada satu orang bisa memberi hidup, menyelamatkan dari dosa? Yesus bukan sembarangan orang. Apa yang Tuhan lakukan untuk keselamatan kita? Kita tidak tahu berapa harga yang dibayar. Kadang ada orang diajak makan sama orang-orang kaya. Ayo makan. Dia nggak tahu. Satu mangkok itu 1 juta. Nah, itu masih kita bisa bayar. Ada yang kita sulit bayar. Ketika diceritakan bahwa ada orang super kaya di Indonesia ditraktir oleh orang super kaya di Hong Kong. Marganya Lee. Cari sendiri tahu, nggak tahu nggak apa-apa. Lalu kita makan berdua. Wah, enak sekali. Satu hari orang kaya Indonesia ini mau pesan menunya seperti dulu bapak orang kaya Hong Kong ini. Pak, mahal, tidak apa-apa. Dia kaya kok. Tapi begitu tagihannya, sekali makan kalau nggak salah 50 juta. Untuk mungkin 2 orang atau berapa orang. Jadi 1 mangkok kadang bukan 1 jutanya yang kita kaget-kagetan. Tapi mungkin ini adalah telapak beruang, cakar naga, lidah kalajengking dari kutub utara. Wah, kalau makanan kan mesti kan seru-seru ya. Buddha melempar tembok ya. Ini kan seru, baru ya. Mungkin ada barang-barang yang mungkin ini makanannya kaisar Kangxi
ya, yang disimpan arah apa dan daging apa, yang kadang sulit. Kadang ada orang mendapatkan satu karunia. Kita tidak tahu. Kita just terima makanan tersebut, obat tersebut. Tetapi ada yang korban. Ini dijual pun tidak, dibeli pun tidak bisa. Tapi ada yang memberikan. Kita dapat keselamatan dalam Yesus. Kita tidak tahu how much the price God pay in Jesus Christ. Dia sendiri datang. Dan sang hidup itu, sang ilahi itu, dia datang. Itulah sebabnya di dalam Yohanes ketika Anda membaca, saudara saya coba Google, saya tidak temukan apa yang saya pikirkan. Mereka tidak pernah menyampaikan apa yang saya inginkan. Sehingga saya harus membaca kitab pakai konkordan, lalu melihat, menelaah dan sebagainya. Saudara, itulah sebabnya kata-kata Yesus beda. Tidak ada seorang pun yang bisa ngomong seperti Yesus. Muhammad tidak, Konghucu tidak, Lao Tzu tidak, Musa tidak, Daud tidak, Nabi manapun tidak. The only one, the only person who can say what Jesus said because the quality of who he is. He's the life. Dialah sang hidup itu. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, I give you eternal life. I give you the bread of life. I give you the water of life. I am the light. Aku memberi engkau kasih karunia. Why? Because dialah the life. Dan kalau kita kaitkan dengan dialah sang hidup, kita lihat konteksnya lebih dahsyat. Kata-kata ini, akulah kebangkitan dan hidup, akulah jalan kebenaran dan hidup, muncul di dalam satu konteks yang tadi saya luputkan supaya konsentrasi tak kemana-mana, tapi sekarang saya harus kasih tahu. Itu dalam satu konteks, I am saying. Aku adalah I am. Yang kata ini harus dimengerti ketika Musa bertanya, who is your name? I am that I am. Yahweh. Maka ketika Yesus mengatakan aku adalah, ketika Abraham was, dulu ada, sekarang no more. I am, before Abraham, I am. Aku ada sebelum Abraham, waktu Abraham aku ada, dan setelah Abraham lewat aku masih ada dan terus ada. Orang ambil batu mau melemparin Yesus. Yesus bukan sembarangan. Yesus mengaku bahwa dialah yang hadir dari sorga, turun dari sorga. Dan dia berkata pada orang, kamu heran dengan perkataan-perkataan ini. You nanti akan jauh lebih heran ketika you bilang anak manusia. Malaikat naik turun. Dan dia kembali ke tempat dia berada. Setiap perkataan-perkataan Yesus menjadi perkataan yang berbeda dan berwibawa. Sampai di dalam firman Tuhan dia mengatakan, aku memberikan firman. Siapa yang menolak firmanku, dia harus tanggung jawab. Yesus berkata secara berbeda, because what? Who Jesus is. Itulah sebabnya dia mempunyai hidup. Dan hidup itu yang diberikan pada Anda, pada saya. Dan hidup inilah yang bisa memberi kita keselamatan. Maka saudara, kita mendapati Yesus memiliki segala karunia demi kasih karunia. Ada orang yang kadang hati-hati ya, ada pendeta, ikut dia, kamu hancur. Kamu ditipu, kamu dimanipulasi. Hati-hati, hati-hati. Saya janji tidak akan pernah menipu dan merugikan orang lain. Lebih baik aku rugi, aku tidak miskin. You tidak miskin because you have Christ, amin. Oh jawabannya aku begitu semangat, kamu gak semangat. Ya. Kita punya Kristus. Kita kaya dalam Tuhan. Jangan pernah menipu, jangan pernah memanipulasi. Tangan Tuhan besar. Dia bisa memberi apa yang kita butuhkan. Dan kalau dia tidak berikan, itu artinya yang kita tidak butuh. Kau gak usah ngurusin 100 rumah. Kau itu tidak you butuh. Itu apa? Ngurusin 100 rumah. Lebih baik menghidupi hidupmu yang berharga. Lebih baik. Kecuali semua materi itu ada tujuan yang Tuhan memberikan. Maka Tuhan Yesus memberikan bagi kita kasih karunia demi kasih karunia. Kehidupan, anugerah, belas kasih. Dan untuk itu satu misi yang sangat penting dia memberikan pada kita adalah menyelamatkan kita dari dosa yang tidak seorang pun dapat lakukan. Para nabi mengajar orang yang mati, yang berdosa. Percuma. Ya,
Orang sudah kena sakit begitu parah. Semua aspirin ini tidak berguna. Yesuslah satu-satunya juru selamat yang ketika datang hidup begitu sempurna dan mati bagi kita. Dan untuk dapat menyelamatkan kita, Ibrani pasal 2, 9-10. Sesuai dengan sifat Allah, karakter Allah, tuntutan Allah. Yang membenarkan orang tidak boleh sembarangan. Dia harus membenarkan kita dengan cara yang benar. Dia tidak boleh sembarangan. Allah itu kudus benar. Tidak sembarangan. Dan seperti orang-orang brengsek yang kalau demi anakku semua hukum semua dilanggar. Dan dia dengan prinsip yang benar membenarkan kita dengan anaknya hidup sempurna. Dan hidup yang sempurna bagi kita. Baru setelah itu Yesus mati. Jangan cepat melompat Yesus mati bagi kita. Saya memikirkan ada satu orang hidup berdosa. Lalu kemudian menolong Anda dan dia mati. Dia juru selamat Anda. Tapi tidak membuat Anda hidup lepas dari dosa dan masuk surga. Dia menolong Anda untuk lepas. Para pahlawan mati supaya kita merdeka. Tapi setelah itu kita tetap di dalam perbudakan. Di bawah koruptor kita sengsara. Tapi yang bisa melepaskan kita dengan kelepasan sempurna. Hanyalah sang hidup Yesus yang dari surga. Untuk membawa kita kembali ke surga. Banyak orang pergi ke surga menantikan 72 bidadari. Untuk berdosa. Saya pernah kasihan sama pejantan. Dalam satu peternakan, satu hewan pejantan, entah kambing atau apa, sama belasan atau 20 yang betina. Jadi tugasnya lah menjantanin. Capek tak? Saya kasihan. Saya kasihan. Perlukah saya kasihan sama mereka yang dapat 72 bidadari? Mereka itu disiksa oleh dosa. Dan tidak beres. Kata firman Tuhan, kita akan hidup seperti malaikat. Kita akan hidup dalam semua kemuliaan, kebahagiaan yang diciptakan, yang diperbaharui oleh Tuhan. Dan dia dengan hidup sempurna, mati menggantikan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada perbedaan hidup Yesus dengan kita. Hidup Yesuslah hidup dari dirinya. Hidup Yesus adalah hidup yang suci, benar, murni, mulia. Hidup Yesuslah hidup yang begitu sempurna, penuh kasih karunia. Hidup Yesuslah hidup yang menghidupkan yang sudah mati. Lalu pada suatu saat Yesus mati, tapi beda dengan kita. Yesus mati beda dengan kita. Kita mati dengan kematian dari orang berdosa. Yesus mati sebagai orang benar. Kata perwira itu, sungguh ini orang benar. Longinus. Perwira yang kemudian mungkin menjadi seorang yang percaya. Legenda mengatakan dia tinggalkan jabatan. Dan dia katanya dia itu disiksa. Tapi percaya Tuhan. Yesus mati sebagai orang benar. Kita mati karena akibat dosa. Tapi Yesus mati dari orang benar yang menebus dosa. Kita punya matilah kematian daripada orang yang hidupnya dihentikan oleh kuasa dosa dan hukuman. Tetapi kematian Yesuslah kematian yang orang benar. Yang menghentikan kuasa kematian. Kematian kita adalah kematian yang membawa pada binasa. Tidak ada harapan. Tapi kematian Yesuslah menghasilkan hidup yang tidak dapat binasa. Tidak pernah ada di seluruh dunia, kapanpun ada seorang hidup seperti Yesus. Karena ini bukan hidup daripada hidup manusia berdosa. Tapi hidup yang diberi Allah. Yang turun dari surga. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Yang memberi hidup bagi dunia. Harap melalui khotbah ini. Cara kita melihat Yesus, kata-kata Yesus menjadi berbeda. Kata-kata Yesus ini tidak bisa dikatakan oleh nabi manapun. Guru moral manapun. Ada satu jenis hidup. Jenis dari surga. Jenis yang diberikan. Yang sempurna. Hidup Allah yang diberikan. Itulah sebabnya saya mengatakan kita ini kaya. Karena kita anak Allah. Kita diberi anugerah. Keselamatan. Dunia mengais-ngais. Manusia mengejar keselamatan. Sampai membunuh orang untuk bisa masuk surga. Setanlah dalam pikiran mereka. Bagaimana orang berbuat jahat untuk bisa masuk surga. Menghukum, membunuh, merusak orang.
Setanlah yang menipu. Tapi mereka yang dalam Kristus dibawa pada kesucian. Kesucian itu indah. You mau menderita, hiduplah tak suci. Itu rahasia. You mau hidup yang benar dan diberkati, hiduplah benar. Hidup benar pun tak cukup. Ada Allah yang memberi you kebenaran. Saya sangat ingin setiap orang itu bahagia dalam Tuhan. Ada orang yang susah, saya sedih. Saya melihat orang yang baik, keluarga baik, relasi baik, masa depan baik. Keluarga, anak-anak semua baik. Saya senang, saya mendoakan, hati saya senang. Karena itu mestinya jiwa seorang bapak kepada anak-anak, kepada kita semua. Itulah hati Allah. Tuhan bersedih kalau kita salah. Tuhan itu mau merangkul, tapi kita sering menolak. Tuhan itu sangat baik. Dunia manusia jahat aja dia memberkati. Masa kita anak-anaknya dia tidak mau? Percayalah pada dia. Manusia ingin bahagia, datang pada dia. Sang hidup yang penuh belas kasih, penuh kasih karunia. Dia akan memberi kita karunia demi karunia, tidak habis-habis. Kita hanya terus bersyukur, bersyukur. Mari kita berlatih untuk bersyukur dan bersuka cita. Karena Tuhan akan memberikan pada kita anugerah, 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 anugerah. Kelimpahan, kelimpahan, kelimpahan. Yang begitu luar biasa, tidak habis-habisnya. Itulah surga. Kita akan terus dikagetkan dengan kebaikan Tuhan. Kita akan tak habis-habisnya. Saya bersyukur. Saya dekat istri saya sangat bahagia, sangat senang. It's so sweet for me, not for you. Oh good juga bagi Anda. Ya, Bu Eni suka dia, makanannya, dia hobinya. Ya. Saya harap kita boleh menemukan Yesus yang indah. Yesus indah, Yesus kasih, yang mengerti hati Bapa. Rela turun ke dunia, tinggal dengan manusia. Yesus indah, Yesus kasih. Beautiful, beautiful, Jesus is beautiful. Maka saya harus mengatakan, Yesus is the most everything. Engkau yang paling cinta pasanganmu, ingat Yesus yang utama, amin. Engkau sangat mengidolakan orang tuamu, ingat Tuhan Yesus yang lebih penting. Kau yang cinta anakmu, kalau anakmu ada masalah, you bisa mati. Dia mengatakan Yesuslah yang utama. Maka engkaulah orang yang tak tergoncangkan. Kau orang yang kaya. Engkaulah orang yang harus menyiapkan diri kamu. Bersyukur, memuji, bergembira, bahagia. Karena God is so good. Inilah hari yang penuh dengan bahagia. Karena dia tidak terus di dalam kubur. Tapi dia telah bangkit. Dia bangkit dan boleh memberi kita kemenangan. Batu berguling. Fajar menyingsing. Maut takluk di pagi yang bening. Ia bangkit. Bukan sekedar kenangan. Tapi hidup yang nyata. Penuh kemenangan. Dalam tangannya yang berlubang paku, tersimpan nafas bagi jiwaku. Darahnya bukan akhir cerita. Itu adalah pintu menuju yang kekal nyata. Ya hidup, maka aku pun hidup. Bukan sekedar bernafas, tapi sungguh-sungguh tumbuh. Hidup yang ia bawa bukan pinjaman, tapi karunia penuh tanpa batas, tanpa ujung zaman. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Mari kita masuk di dalam doa.